Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Sikian dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0510226639. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman, di mana tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini kita diberikan 2 soal, dimana yang pertama yaitu buatlah rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang yang A, algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5, dan B, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Nah, di sini untuk soal nomor 1 saya sudah mengerjakan sesuai dengan perintah, di mana kita diminta untuk mengerjakannya di aplikasi Microsoft Word, di mana untuk poin A itu terdapat definisi algoritma, yaitu serangkaian industri yang terdefinisi dengan jenis untuk memecahkan masalah tertentu. Nah, di definisi ini terdapat juga algoritma harus memiliki karakter sebagai berikut. Finiteness harus berakhir setelah sejumlah langkah. Definiteness, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu. Input harus memiliki 0 atau lebih input. Output harus menghasilkan 1 atau lebih output. Effectiveness, setiap instruksi harus cukup dasar sehingga dapat dieksekusi secara prinsip. Kemudian ada juga peran algoritma dalam pemrograman, yaitu pemecahan masalah, efisiensi, struktur program, inovasi. Siap itu untuk poinnya yang C, itu jenis algoritma. Di sini terdapat algoritma pencairan, yaitu linear search atau binary search, dan algoritma pengurutan, yaitu bubble sort, merge sort, quick sort, dan algoritma rekursi, yaitu menara Hanoi pencarian dalam pohon. Algoritma graf Dijkstra untuk mencari jalur pendek, dan BFS. Kemudian untuk PD-nya itu dampak algoritma dalam aplikasi komputer. Dampaknya yaitu mesin pencari, e-commerce, media sosial, keuangan, dan kesehatan. Kesimpulannya adalah algoritma adalah jantung dari pemrograman komputer. Pemahaman yang mendalam tentang algoritma memungkinkan pengembangan untuk menciptakan perangkat lunak efisien, andal, dan inovatif. Dengan terus mengembangkan dan menyempurnakan algoritma, kita dapat membuka kemungkinan baru dalam teknologi dan memecahkan masalah yang kompleks di berbagai bidang. Dan di sini sudah saya masukin juga sesuai perintah, diminta untuk memberi 5 daftar pusaka, itu sebagai ini. Dan untuk poin B-nya yaitu sejarah Java dan pemrogramannya. Di sini ada arti dari Java, yaitu lahir di sebuah proyek bernama GreenTalk yang dimulai pada tahun 1991 di Sun. Tujuan awalnya adalah menciptakan bahasa pemrograman untuk perangkat elektronik. Dan di sini ada juga beberapa tonggak penting dalam perkembangan Java, meliputi ini dia semuanya. Ada juga Java digunakan dalam berbagai bidang termasuk aplikasi enterprise, aplikasi Android, pengembangan game, aplikasi desktop, dan sistem embedded. Berikut adalah beberapa contoh perangkat lunak yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java, yaitu Minecraft, sebuah video game sandbox populer yang dikembangkan oleh Mojang. Eclipse, sebuah integrated development environment atau IDE yang banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Java terus menjadi pilihan utama bagi banyak pengembangan karena portabilitas, keamanan, dan kinerja yang tinggi. Nah, itulah untuk jawaban saya. Nomor 1 poin A dan B sudah saya kerjakan. Sekarang saya akan mengerjakan soal nomor 2, di mana soalnya adalah buatlah algoritma dan bentuk flowchart dan pseudokode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, dan golongan B dengan gaji 6.500.000, dan golongan C dengan gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan tentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 5 jam atau lebih,
maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan PCUD-nya adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Nah, di sini saya sudah membuat flowchartnya seperti ini, dimana pertama kita menggunakan star, lalu ada di sini inputan golongan dan lembur dibagi menjadi itu, yaitu input golongan dan input jam lembur. Dimana input golongan itu ada terdiri dari 3 golongan, yaitu A, B, C, dengan A gaji pokoknya 5 juta dan B gaji pokoknya 6.500.000 dan C gaji pokoknya 9.500.000. Dan inputan jam lemburnya itu ada yang pertama itu lembur 30%, yang kedua ini 1 jam dan 2 jamnya itu lemburnya 32%, jika 3 jam 34% dan 4 jam 36%, 5 jam ini 5 jam ke atas maka inputan lemburnya 38%. Dan setelah itu ada total penghasilan, yaitu gaji pokok di plus gaji lembur sama dengan total penghasilan, dan terakhir adalah finish. Baik, di sini saya menggunakan aplikasi Apache NetBeat dimana untuk mengerjakan soal nomor 2. Jadi pertama kita harus menginput datanya terlebih dahulu. Jadi di sini saya sebelumnya telah membuat datanya seperti ini untuk mempersingkat waktu. Jadi saya mengcopy pastenya saja dan menginputkannya ke aplikasi Apache NetBeat. Nah, dan inilah hasil codingan dari data yang sudah saya buat terlebih dahulu, dimana import Java anti-scanner atau B klasiknya hitung gaji, dimana di sini terdapat golongan A, B, C. Untuk golongan A gaji pokoknya itu 5 juta dan golongan B gaji pokoknya 6.500.000 dan golongan C gaji pokoknya 9.500.000. Kemudian di sini ada juga terdapat untuk lembur 1 jam, yaitu 30% dari gaji pokok atau 0,30, dan untuk lembur 2 jam persennya yaitu 32% dari gaji pokok atau 0,32, dan lembur 3 jam persennya 0,34, dan lembur 4 jam persennya 36% atau 0,36, lembur 5 jam atau lebih yaitu 38% atau 0,38. Jadi kita minta jika gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen atau total gaji itu gaji pokok plus gaji lembur. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memasukkan golongan, karena di sini terdapat terdapat 3 golongan, yaitu A, B, dan C. Jadi saya akan mencoba untuk golongan C. Lalu kita tekan enter dan kita masukkan di sini jam lemburnya. Jadi kita coba untuk 3 jam lembur. Nah, jadi untuk golongan C gaji pokoknya yaitu 9.500.000 dan jika lembur 3 jam yaitu 0,34, jadi gaji lemburnya yaitu 3.230.000. Jadi total gajinya yaitu ini ya, atau kita coba untuk golongan yang A. Kita coba untuk golongan A-nya. Jam lemburnya yaitu 2 jam A. Jadi gaji pokok dari golongan A yaitu 5 juta dan gaji lemburnya kalau untuk 2 jam yaitu 0,32%. Jadi gaji lemburnya yaitu 1.600.000. Jadi total penghasilannya yaitu 6.600.000. Nah, sekian tugas 1 saya, dan bila ada salah saya mohon maaf.
Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.